Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitu dengan saya sendiri Izat Feruzi, ada Abdul Rahman Ajis, ada Fania Putri, Hana Mardatillah, Cornelius Jodatan Manik, dan Talita Almira Zada. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan model DIP-IFM untuk rekomendasi film personalisasi berbasis interaksi pengguna dan atribut konten. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Kurniawan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Baiklah, pendahuluan ini yang dibacakan oleh saya sendiri, konteks dan tujuan penelitian. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan information overload, sehingga pengguna kesulitan menemukan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem rekomendasi hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan interaksi pengguna untuk memberikan saran yang bersifat personal, terutama pada layanan film dan streaming. Metode tradisional seperti collaborative filtering dan content-based filtering memiliki keterbatasan dalam menangani interaksi nonlinear antar fitur. Untuk mengatasi hal tersebut, model berbasis pembelajaran mendalam seperti DeepIFM dikembangkan karena mampu mempelajari fitur tingkat rendah dan tinggi tanpa rekayasa fitur manual. Penelitian ini menerapkan model DeepIFM untuk memahami perilaku pengguna secara lebih baik serta meningkatkan performa sistem rekomendasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Talita. Pak Talita, dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori. Penelitian sebelumnya, di sini ada dua buah penelitian yang kami masukkan ke PT. Pertama itu penelitian oleh Zhao et al. Yaitu tentang Movie Recommendation System, Based on Improved FM. Di mana penelitian ini menggunakan model Deep FM pada sistem rekomendasi film pada dataset Movie Lens. Penelitian ini mengusulkan peningkatan pada lapisan tersembunyi untuk mengatasi masalah gradient vanishing dan gradient explosion. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan AUC sebesar 1,29% serta pengurangan deviasi antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Selanjutnya yaitu penelitian kedua oleh Lee et al. Yang berjudul Improve Deep FM Based Model with LSTM on Click-Through Rate, di mana penelitian ini memperluas struktur Deep FM dengan integrasi LSTM dan Safe Attention Mechanism. Penelitian ini digunakan untuk menangkap pola interaksi pengguna secara berurutan pada tugas prediksi CTR. Model gabungan menghasilkan peningkatan MAUC sebesar 1,31% dan 3,28%, menunjukkan performa yang signifikan. Next. Selanjutnya itu sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi merupakan sistem yang membantu pengguna menemukan produk atau konten sesuai preferensi dengan menganalisis data historis seperti rating dan interaksi. Sistem rekomendasi banyak mengadopsi deep learning untuk memahami hubungan kompleks antara pengguna dan item, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan kontekstual. Untuk 2.2 yaitu sumber data, TMDB, dan Movie Lens. TMDB atau The Movie Database menyediakan metadata lengkap seperti film, serial, di mana terdapat atribut genre, aktor, kru, teks, dan rating, bersifat open access dengan API publik sehingga mudah diintegrasikan dalam sistem rekomendasi. Movie Lens Dataset berisi data interaksi pengguna berupa rating film yang mencerminkan preferensi dan perilaku pengguna. Kedua dataset ini digunakan bersamaan untuk melatih model DVFM agar menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Next. Yaitu 2.3 Deep Learning. Deep Learning merupakan cabang machine learning yang menggunakan DNN untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Deep Learning mampu mengetraksi fitur secara otomatis dari data besar dan kompleks tanpa banyak intervensi manusia. Deep Learning banyak diterapkan luas pada pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan analisis prediktif. Next. Selanjutnya yaitu Deep Factorization Machine atau DeepFM. DeepFM merupakan pengembangan dari Wide and Deep Learning dengan mengganti bagian wide menggunakan FM untuk menangkap interaksi fitur berorder rendah. DeepFM menggabungkan FM dan DNN agar mampu mempelajari
merekomendasi fitur berorder rendah dan tinggi secara bersamaan. Output darinya itu FM dan EDN digabung untuk memproses melalui fungsi sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir. Next. Selanjutnya yaitu MongoDB. MongoDB merupakan basis data berorientasi dokumen dengan struktur dinamis dan fleksibel, mampu menangani berbagai tipe data dalam skala besar. Tidak memiliki tergantung antar tabel sehingga cocok untuk data tidak terstruktur seperti log dan transaksi. Sekian dari landasan teori, saya serahkan ke bagian selanjutnya yaitu Hana Mardatilah. Hana disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mulai dari pengumpulan data, proses pembersihan data, representasi fitur, rancangan model DPF yang digunakan, hingga proses pelatihan dan evaluasi modelnya. Nah, yang pertama, penelitian ini menggunakan dataset Freelance yang berisi data interaksi antara pengguna dengan film berupa rating yang diberikan. Jumlahnya sekitar 100.000 rating dari 6.000 pengguna terhadap lebih dari 9.000 film. Selain itu, ditambahkan juga data atribut film seperti genre, tahun rilis, dan informasi kru film yang diambil dari TMDB. Semua data ini kemudian digabungkan menjadi satu dataset terpadu yang nantinya digunakan untuk proses pemrosesan data. Next. Tahap kedua adalah pre-pemrosesan data, yaitu proses yang untuk menyiapkan data sebelum digunakan oleh model. Ada beberapa langkah di tahap ini. Yang pertama, pembersihan data, yaitu menghapus data yang kosong atau tidak konsisten. Kedua, transformasi data kategorikal, di mana data seperti ID pengguna, ID film, genre, dan nama sutradara diubah menjadi angka melalui proses label encoding supaya bisa dibaca oleh model. Yang ketiga, sampling data dilakukan untuk menghemat waktu komputasi, jadi hanya diambil sebagian data, sekitar 75.000 rating dan lebih dari 9.000 film. Yang keempat adalah pembagian dataset, yaitu membagi data menjadi 3 bagian, yaitu 80% untuk pelatihan, 10% untuk validasi, dan 10% untuk pengujian. Selanjutnya, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah DeepFM. Model ini merupakan gabungan dari dua komponen utama, yaitu Factorization Machine dan Deep Neural Network. Komponen FM digunakan untuk mempelajari interaksi sederhana antar fitur, misalnya hubungan antara pengguna dan genre film. Dan komponen DNN digunakan untuk mempelajari interaksi yang lebih kompleks dan non-linear, sehingga model bisa menangkap pola yang lebih dalam. Jadi ketika digabung, DeepFM bisa memahami hubungan antar fitur baik yang eksplisit maupun implisit, yang hasilnya model dapat memberikan prediksi rating yang lebih akurat. Untuk struktur jaringannya, input berupa gabungan dari semua fitur, ada 3 lapisan tersembunyi dengan jumlah neuron 64, 32, dan 16. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU, outputnya hanya satu neuron yang menghasilkan nilai rating antara 1 sampai 5. Next. Selanjutnya pelatihan dan evaluasi model. Pada tahap pelatihan, model diimplementasikan menggunakan framework PyTorch dengan library DeepCTR-Torch. Konfigurasi penelitiannya sebagai berikut, yaitu optimizer yang digunakan adalah ADAM dengan learning rate 0,0001. Fungsi loss-nya adalah mean square error. Batch size-nya ada sebesar 256, epoch sebanyak 3 dengan error stopping untuk mencegah overfitting, dan dimensi embedding terbaik berdasarkan percobaan adalah 64. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama MSE, yang kedua RMSE, yang ketiga MAE. Ketiganya digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model. Semakin kecil nilai MSE, RMSE, dan MAE, maka semakin baik dan akurat hasil prediksi yang dihasilkan oleh model. Baiklah, selanjutnya saya serahkan pada bagian hasil dan pembahasan. Oke, selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian pertama, saya akan membahas terkait pengayaan data.
Pada tahap ini, penelitian diawali dengan proses penggabungan antara dataset Movie Lens dengan metadata film dari The Movie Database atau TMDB. Tujuannya adalah agar sistem rekomendasi tidak hanya mengandalkan interaksi pengguna terhadap film, tetapi juga mempertimbangkan atribut konten seperti genre, pameran, sutradara, dan tahun rilis. Proses pengayaan dilakukan secara otomatis melalui sebuah pipeline data yang menghubungkan kedua sumber data tersebut. Agar pencocokan judul film lebih akurat, digunakan metode fuzzy matching, karena terkadang format judul di dua dataset berbeda. Hasilnya sangat baik. Dari 9.742 film unik, sistem berhasil memetakan 9.355 film ke dalam database MongoDB, atau sekitar 96% tingkat keberhasilan tanpa kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengayaan data berjalan efektif dan mampu menghasilkan dataset yang lebih kaya dan informatif, yang nantinya digunakan untuk pelatihan model DeepFM. Selanjutnya, pelatihan model DeepFM. Pada tahap ini, model dilatih menggunakan 60.750 data latih dan 6.750 data validasi, dengan total 3 epoch. Pelatihan dilakukan menggunakan library DeepCTR Touch di lingkungan CPU. Hasil pelatihan menunjukkan penurunan nilai training loss dan validation loss dari epoch pertama hingga kedua. Pada epoch pertama, kita bisa lihat bahwasanya validasi MSE masih berada di angka 0,7935, kemudian turun menjadi 0,7758 di epoch kedua. Artinya, model berhasil mengenali pola hubungan antara pengguna dan film dengan cukup baik. Namun, pada epoch ketiga, validation MSE sedikit naik menjadi 0,7778, sementara training loss terus menurun. Pola ini menandakan adanya overfitting ringan, di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga kemampuan generalisasinya sedikit menurun. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kinerja optimal model DeepFM dicapai pada epoch kedua, karena pada titik ini model masih seimbang antara akurasi dan generalisasi. Selanjutnya, evaluasi model. Model yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan 7.500 data uji yang terpisah untuk mengukur kinerjanya secara objektif. Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu RMSE, Root Mean Square Error, dan juga Mean Absolute Error atau MAE. Hasilnya, metode memperoleh nilai MAE sebesar 0,6647, yang berarti rata-rata kesalahan prediksi rating hanya sekitar 0,66 poin dari rating sebenarnya, pada skala 1 sampai 5. Sedangkan nilai RMSE sebesar 0,8611 menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan antara prediksi dan nilai aktual berada di kisaran 0,86 poin. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model DeepFM mampu memprediksi rating dengan cukup akurat, meskipun hanya menggunakan data interaksi pengguna. Selanjutnya akan saya serahkan ke Aziz. Baik, selanjutnya pada hasil pembahasan terdapat analisis personalisasi, di mana pada studi kasus ini user ID 432 diuji untuk 8.497 film yang belum ditonton. Nah, model memberikan 5 rekomendasi terasas, di mana rekomendasi ini didominasi dengan genre drama dan crime, termasuk film yang diakui secara kritis. Model mampu menangkap preferensi spesifik pengguna, prediksi ratingnya cukup tinggi di atas 4,4, menunjukkan keyakinan model terhadap kesukaan pengguna. Selanjutnya, dari hasil pembahasan adalah kesimpulan umum, di mana dapat disimpulkan bahwa model DeepFM berhasil memanfaatkan interaksi pengguna dengan akurasi yang kuantitatif dari RMSE yang 0,8611 dan rekomendasi kualitatif yang relevan. Keterbatasan dari model ini adalah fitur konten film yang belum digunakan, dengan yang mana performa ini murni kolaboratif filtering. Potensi perbaikan yang ada adalah integrasi atribut konten dapat meningkatkan personalisasi dan akurasi rekomendasi di penelitian selanjutnya. Selanjutnya, pembagian kesimpulan akan saya berikan kepada Cornel. Kepada Cornel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, dapat kita simpulkan bahwa kami berhasil menerapkan model DeepFM, dan dari penerapan ini dapat dua temuan inti. Yang pertama itu secara kuantitatif. Kita bisa lihat bahwa model mencapai kinerja yang kuat dengan nilai RMSE 0,8611
dan MAE itu mendapatkan nilai 0,667 pada saat data uji. Jadi ini membuktikan kinerja yang kuat. Lalu secara kualitatif, kita ambil studi kasus user ID 432. Dan di sini kita lihat kemampuan model dalam menghasilkan rekomendasi itu relevan, koheren, dan personal. Bisa kita lihat dari genre yang dihasilkan atau direkomendasikan didominasi oleh drama atau crime, bukan sekedar film populer secara acak. Lalu berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, saran utama yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengintegrasikan atribut konten. Itu kayak genre, pemeran, sutradara, dan lain-lain yang telah berhasil disiapkan ke dalam input model DeepFM. Nah, langkah ini diprediksi akan secara signifikan meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi, sekaligus memenuhi potensi penuh DeepFM sebagai model rekomendasi hybrid. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami minta mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.